Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya kalian udah lihat ya, akhirnya aku bisa membuat top 5 best cushion favorit aku. Jadi ini adalah cushion terbaik, terfavorit yang sudah aku coba kayak di tahun 2021 sampai di awal tahun 2022 ini. Sebenarnya sih udah banyak banget yang request untuk video ini dan aku juga sudah pengen buat. Tapi karena kemarin banyak di produk baru ya, at least ini jadi agak ke-skip. So, pastinya di videoku kali ini aku akan kupas tuntas dan kasih lihat rekomendasi 5 cushion terbaik yang cocok di tipe kulit wajah aku. Kalau misalnya kalian belum tahu, tipe kulitku adalah normal to oily, jadi di area T-zone sering gampang berminyak, di area lain lebih normal ke kering. Udah gitu juga ada imperfection di wajah aku. Jadi pastinya untuk cushion-cushion ini coveragenya oke. Menurut aku secara ketahanannya bagus juga mengontrol minyak di wajah. So, kalau kalian penasaran, keep on watching! Dan seperti yang sudah aku bilang di awal ya, aku mau disclaimer dulu di sini untuk kelima cushion ini aku suka karena memang cocok di tipe kulit wajah aku. Dan gitu memang ada plus minus dari masing-masing produknya. Jadi aku urutkan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jadi bukan berarti nanti urutannya nomor 5 itu yang kurang bagus, semuanya oke. Tapi aku peringkatkan aja mana yang oke banget, dan oke super duper kayak gitu ya kira-kira. Pastinya aku range juga dari ketahanannya di wajah aku ya. Dan yang pertama aku akan masuk urutan nomor 5 dulu ya. Ini dari Maybelline Fit Me, cushion barunya namanya Matte and Poreless Cushion. Dan kalau misalnya kalian kemarin ngikutin Instagram aku sempet share kalau mereka tuh ada promo harganya jadi 80.000 aja. Akhirnya aku udah beli nih. Karena kan jarang-jarang banget ya cushion jadi harga segitu. Mungkin dari antara kalian yang udah check out juga bisa komen-komen di bawah. Yang pasti kenapa sih cushionnya ini jadi favorit aku? Karena memang dari segi coveragenya. Dia ini medium to full coverage, jadi buildable banget. Dengan tekstur yang aku juga suka karena dia kayak agak sedikit cair gitu. Jadi pas diaplikasikan di wajah tuh gampang meratakannya dengan finish yang matte natural. Sebenarnya sih bisa dibilang ini matte yang agak sedikit powdery, jadi kelihatan gitu kalau berbedak. Tapi menurut aku sih masih natural. Berbeda kalau misalnya kita pakai powder foundation ataupun bedak tabur, itu kan kelihatan ya ada butiran-butiran bedaknya. Sedangkan untuk yang Maybelline ini kayak kelihatan flawless natural aja. Terus satu lagi keunggulan dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion itu dia bisa menyamarkan pori-pori. Jadi kayak sekitaran hidung aku kan biasanya ada geradakan komedo, udah gitu pori-pori gede juga. Beneran setelah mengaplikasikan cushionnya ini kelihatan smooth banget. Warna yang aku pakai BTW di sini 128 Warm Nude dan ini cocok di aku kayak mungkin agak sedikit kuning tapi lama-lama sih nyatu-nyatu aja. Karena memang tipe kulit aku tuh masih yellow undertone yang agak neutral gitu. Dan ada yang unik juga dari Maybelline Fit Me Cushion ini adalah di puffnya. Dia tuh kayak puff bedak gitu loh. Cuman nggak masalah, tetap bisa berfungsi dengan baik waktu mengaplikasikan di muka walaupun agak sedikit menyerap produk ya menurut aku. Dan aku udah pernah review pastinya lengkap untuk Maybelline Fit Me Cushion ini. Aku set menggunakan bedak dan aku pakai kayak sekitar 11 jam waktu itu. Sama sekali nggak keki, kayak di area bawah mataku juga nggak kering. So ya aku suka sama cushion ini karena memang selain dia coveragenya oke, hasilnya masih natural dan ringan juga di wajah. Di urutan nomor 4 ini adalah cushion yang baru banget aku coba kemarin ya, karena aku share juga reviewnya baru di minggu ini, yaitu dari Gwell yang namanya Bare Cushion kayak gini. Waktu pertama kali aku coba ya kemarin itu beneran 2 layer udah bener-bener mengcover banget kayak noda-noda, udah gitu area bawah mata aku yang gelap langsung kelihatan flawless. Dan di shade yang Sunday ini menurut aku juga cocok di skin tone aku. Dan untuk keunggulannya cushion dari Gwell ini sih menurut aku dia juga sudah ada SPF 30-nya. Jadi kayak lebih bisa memproteksi dari paparan sinar matahari. Tapi memang yang paling aku suka adalah finishnya di wajah aku. Bener-bener kan dia udah bisa langsung menyamarkan noda-noda. Flawless, natural, glowing yang masih berasa ringan dong, sesuai dengan namanya ya, Bare Cushion. Udah gitu kemarin aku sempat pakai tuh sekitar 9 jam. Aku set menggunakan bedaknya Something yang under control ini. Itu bener-bener masih bagus banget kayak. Ya mungkin di sekitar area T-zone aku agak sedikit berminyak, lumer juga di bekas-bekas jerawat aku. Tapi overall secara keseluruhan itu kayak blushnya masih nempel di pipi. Udah gitu coverage di sekitaran pipi aku masih bagus. So itulah kenapa dari segi coverage ini masih lebih unggul dibandingkan yang Maybelline tadi. Jadi aku kasih di urutan nomor 4. Tapi untuk rasanya, ketahanannya di muka aku itu bener-bener dua-duanya tahan lama sih.
bisa mengontrol minyak di wajah aku. Oh ya, untuk harga-harga dari cushion yang aku rekomendasikan kali ini, mungkin kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah. Ini sih untuk yang gel kalau nggak salah tuh sekitar 179.000, agak cukup mahal. Tapi kalau buat aku sendiri masih worth to buy karena dia bener-bener rasanya ringan, udah gitu bisa mengcover imperfection dan juga mengontrol minyak di wajah aku. Apalagi kalau di set menggunakan bedaknya Something tadi, bener-bener kayak flawless dan tahan lama. Masuk ke urutan nomor 3, masih dari brand lokal yaitu Something. Kalian mungkin udah bisa tebak untuk cushionnya apa. Namanya ada Human Breathable UV Cushion Cover yang seperti ini. Ini agak sedikit berbeda dengan yang versi lama ya. Karena yang lama itu coveragenya bagus tapi dia agak cukup dewy. So, nggak terlalu tahan lama di tipe muka kulit aku yang kombinasi. Tapi untuk yang Human Breathable ini bener-bener beda. Dari segi teksturnya ini cukup ringan ya, jadi waktu diaplikasikan di muka aku tuh lebih buildable atau gampang diratakan. Udah gitu coveragenya medium to full, jadi kita kayak harus beberapa kali tap biar bener-bener bisa full coverage. Dan karena aku penasaran, hari ini aku battle nih dengan yang gel tadi karena aku pengen tahu ketahanannya kayak gimana. Kalau dari segi coveragenya pastinya kalian bisa lihat perbedaannya, yang gel lebih full coverage dibandingkan yang Something ini. Tapi feel-nya di muka tuh sama, kayak dia tuh natural glowing, udah gitu juga berasa ringan. Dan sekedar informasi ini di sini aku pakai shade-nya tuh yang koko, tapi ternyata lama-lama setelah aku pakai beberapa kali, untuk yang koko ini agak sedikit lebih gelap dari warna skin tone asli aku. Apalagi kalau aku bandingkan dengan yang gel ini ya, karena yang gel kan memang bener-bener cocok di skin tone aku. Kelihatan yang Something tuh agak sedikit olive. Jadi mungkin ke depannya aku akan beli shade yang agak kekuningan yang mungkin akan lebih cocok di tipe warna kulitku. So, kenapa aku battle? Karena aku penasaran untuk ketahanannya kayak gimana. Belum pernah aku pakai separuh-separuh gitu. Jadi ini aku selesai mengaplikasikan sih sekitar hampir jam 10 pagi. Nanti aku akan kasih lihat update-nya hasilnya kayak gimana di akhir video ya. Yang pasti untuk yang Something ini juga pernah aku review. Waktu itu aku battle dengan foundationnya yang Badass. Menurut aku dia kayak lebih sebenarnya sih coveragenya sama medium to full. Tapi untuk finishnya, untuk cushionnya ini lebih bisa menyamarkan pori-pori yang ada di sekitaran wajah aku. Jadi kayak lebih smooth aja penampilannya, kelihatan lebih flawless. Dan waktu itu aku pakai kayak sekitar 10 jam, dia nggak yang selumer itu. Cuman kayak berminyak di area T-zone dan agak sedikit pudar di dagu aku. Tapi di area lainnya tuh masih kelihatan bagus. Untuk review lengkapnya, pastiin kalian nanti bisa klik linknya di atas sini atau akan aku taruh di kolom deskripsi bawah ya. Kalian bisa langsung cek-cek aja. Yang pasti kalau dibandingkan dengan foundationnya yang Badass sih, aku lebih suka cushionnya ini karena kayak berasa lebih ringan dan natural aja hasilnya. Udah gitu untuk ketahanannya sama-sama bisa mengontrol minyak di wajahku. So, aku jadi penasaran nih kalau dari kalian sendiri gimana? Kalian tim foundation Something yang Badass atau cushionnya? Komen-komen di bawah. Dan sekarang masuk di urutan nomor 2. Ini juga masih produk lokal yang udah jadi favorit aku dari bertahun-tahun yang lalu karena memang dia bagus banget. Waktu aku ngebuat base cushion, nggak tahu di tahun 2020 atau 2019 ini jadi yang terbaik ya. Yaitu pastinya dari Makeover Power Stay yang namanya Demi Matte Cover Cushion seperti ini. Dan kenapa ini jadi favorit aku? Pastinya dari segi coveragenya. Dia tuh bagus, bisa menutupi noda-noda imperfection wajah aku. Udah gitu finishnya memang dia tuh matte, tapi kayak matte yang masih natural gitu. Kalau dibandingkan dengan yang Something tadi sih, menurut aku ini kayak lebih full coverage dan lebih matte. Tapi memang dua-duanya masih kelihatan natural. Dan untuk makeovernya ini juga bukan cushion yang berat, jadi kayak masih kerasa ringan di wajah. Masih ditambah untuk ketahanannya, bener-bener bagus, kayak tahan sampai malam gitu. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku dari mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu, kalian pasti tahu aku udah sempet nge-battle makeover ini dengan beberapa cushion, dan masih ini yang terbaik untuk ketahanannya. Kayak misalnya dipakai sampai sore atau malam memang udah kelihatan glowy-glowy ya di sekitaran T-zone aku. Tapi setelah di tap-tap menggunakan tisu itu kayak kelihatan langsung bagus lagi, flawless lagi. Dan untuk lumernya menurut aku juga minim banget. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi pakai masker, dia itu juga minim banget nempel di masker. Apalagi kalau kalian set menggunakan yang Makeover Power Stay Mattifying Transparent Powder. Pokoknya dua ini combo yang benar-benar bisa mengontrol minyak sampai seharian. Oh ya, untuk shade yang aku punya ini aku ada 2 sebenarnya. Yang pertama W30 Cream Beige, ini cocok banget di skin tone aku. Udah gitu yang kedua aku coba W33 Honey Beige, yang ternyata waktu aku bandingkan dia tuh agak sedikit lebih putih. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe skin tone kayak aku, yang paling cocok adalah yang W30 ini ya.
Yang pasti untuk cushionnya dari Makeover Power Stay yang Demi Matte ini itu akan cocok buat kalian yang nyari cushion tahan lama, hasilnya masih natural. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe kulit normal tuh dry sampai dry, pakai ini sih masih oke ya, nggak akan membuat kering. Dan sekarang akhirnya ke urutan nomor 1, menurut aku yang terfavorit. Ini bener-bener tadinya aku nggak nyangka ya, karena awalnya aku tidak terlalu berharap lebih, yaitu dari brand lokal yang namanya Pixi Make It Glow Technofix Matte Cushion. Yaps, kenapa aku bilang gak berharap lebih? Karena dulu waktu aku cobain yang Make It Glow sebelumnya, itu kayak dia tuh hasilnya memang flawless, tapi kayak terlalu glowing gitu. Terus seingat aku juga oksidasi di wajahku, jadi kayak aku gak yakin dengan yang keluaran Make It Glow baru ini ya. Tapi karena dia memang matte cushion, ternyata memang beda hasilnya di wajah aku. Sengaja banget kemarin sebelum aku membuat video top 5 ini, aku battle dengan yang makeovernya tadi. Karena galau, menurut aku sih dua-duanya cukup tahan lama. So, aku battlein aja di sini. Untuk dari segi coveragenya sebenarnya mereka sama, medium to full coverage. Tapi memang untuk dari yang Pixi-nya, untuk menuju fullnya tuh kayak lebih cepat gitu. Perbandingannya seperti ini waktu aku pakai separuh-separuh di wajahku, itu yang kanan makeover, yang kiri dari Pixi ya. Menurut aku sih di sini kayak sama-sama flawless, full coverage, dengan finish yang mirip-mirip nggak sih, kayak matte tapi agak sedikit glowing dikit banget. Overall masih kelihatan matte ya di muka aku. Selanjutnya aku battle juga kalau menggunakan cream blush seperti apa. Di sini aku pakai dari Makeover Hydrate Stay yang liquid tint blush seperti ini. Waktu aku ratakan sih dua-duanya sama-sama gampang diratakan. Dan karena memang finishnya matte, itu sama sekali nggak ngegeser untuk complexionnya. So, hasil blushnya juga cukup bagus. Di sini aku pakai keduanya mulai dari jam 11 siang ya. Aku sempat set bedak juga menggunakan yang Makeover Hydrate Stay Radiance Finishing Powder. Karena kan memang dia setahu aku nggak terlalu bisa mengontrol minyak ya. Jadi kita nanti bener-bener bisa lihat pure real hasil dari dua cushion ini ketahanannya kayak gimana di wajahku. So waktu ngeliat finishnya tuh kayak bener-bener ini semirip itu sih untuk keduanya. Aku akan kasih lihat untuk battle-nya nih sampai sore sih dua-duanya masih kelihatan cukup bagus. Cuma agak sedikit glowing aja di ujung hidung aku. Karena itu waktu itu sepertinya aku juga pakai masker, so agak sedikit ngelopek ya, di situ sedikit lumer. Dan lanjut ini di update yang terakhir jam setengah 8, jadi totalnya sekitar 7-8 jaman aku pakai dua cushion ini. Dan hasilnya bener-bener semirip itu untuk ketahanannya. Waktu aku pegang muka aku, dua-duanya tuh kayak masih kelihatan matte aja. Beda dengan Something ataupun Maybelline tuh finishnya lama-lama kayak natural kulit. Tapi di sini keduanya masih kelihatan berbedak, jadi kelihatan lebih flawless gitu ya mukanya. Tapi nggak keki sama sekali, bahkan area bawah mata aku juga aman. Dan pembedanya di sini kelihatan di lipatan hidung aku. Di situ yang bagian makeover kayak lebih banyak gitu dibandingkan yang Pixi. Walaupun ya overall kalau aku lihat ini mirip banget untuk ketahanannya. So aku putuskan setelah lihat tes ketahanannya untuk yang Pixi Make It Glow Technofix Matte Cushion ini. Jadi nomor 1 di the best cushion favorit aku yang sering aku pakai kalau misalnya nih aku mau pergi bener-bener seharian. Karena terbukti untuk Pixi ini yang pertama coveragenya oke, kayak lebih full coverage gitu. Udah gitu walaupun finishnya matte nggak kelihatan yang berbedak banget. Setelah di set menggunakan bedak pun kayak kelihatan masih natural aja. Tapi memang minusnya untuk yang Pixi ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ini kayak paling kerasa gitu kalau kita pakai sesuatu di wajah. Walaupun tetap nggak seberat itu. So untuk yang Pixi-nya ini pastinya bisa dijadikan salah satu pilihan kalau misalnya kalian punya tipe normal tuh oily kulitnya sampai ke oily sekalipun. Karena terbukti ini yang paling bagus untuk mengontrol minyak. Udah gitu kalau kalian punya imperfection wajah ini juga bisa membuat flawless. Dan nggak keki setelah dipakai seharian. Pokoknya paket komplit banget sih untuk yang Pixi ini. Yap, so tadi untuk kelima cushion favorit aku yang terbaik menurut aku bagus di tipe kulitku normal to oily. Karena plus minusnya tadi aku udah jelaskan satu persatu ya. Overall semuanya aku cocok dan suka hasilnya di wajah aku. Dan setelah lihat rekomendasi dari aku, kira-kira kalau kalian sendiri paling suka cushion yang mana nih? Komen-komen di bawah. Atau mungkin kalian udah ada pengalaman pakai salah satu cushionnya atau semua cushionnya, kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Jangan lupa kalian sebutkan tipe kulit kalian ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Mungkin dari antara kalian ada yang mempertanyakan juga nih, bagaimana kak dengan yang Hana Swiss Serum Cushion ataupun Wardah Colorfit Perfect Glow Cushion? Menurut aku ini juga bagus, aku udah pernah review di channelku ya. Bagus dari segi coveragenya, udah gitu hasilnya juga natural glowing yang bener-bener kayak semi glow gitu. Tapi lagi-lagi menurut aku sempat mention juga di videoku,
Kalau untuk keduanya ini akan lebih tahan lama di tipe muka kulit kalian yang normal to dry ataupun dry ya. Kalau untuk tipe kulit muka aku dibandingkan dengan 5 cushion yang aku rekomendasikan tadi, memang keduanya ini kurang tahan lama. Jadi biasanya sih aku pakai keduanya dengan menggunakan powder yang matte kayak ini tadi ya, Makeover Power Stay Mattifying, atau bisa juga something yang under control. Karena memang untuk keduanya ini bisa banget mengontrol minyak yang ada di wajahku. Tapi kalau misalnya kalian tanya nih mana dari keduanya ini yang menurut aku bagus, aku lebih pilih yang Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Karena aku udah sempat battle juga ya kemarin waktu review setting spraynya Maybelline. Di situ untuk hasil akhirnya tuh masih lebih tahan yang Wardahnya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya dijadikan salah satu referensi juga kalau misalnya tipe kulit kalian sama kayak aku. Kalian masih bingung-bingung nih pilih cushion mana yang paling bagus. Semoga bisa membantu ya. Dan untuk tes ketahanan dari cushionnya Guel sama something yang aku review kali ini, aku akan taruh linknya aja di bawah ya. Buat kalian yang penasaran aja nih ketahanannya kayak gimana. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!